Jangan sekali-kali bersiul pada malam hari. Bersiul malam hari kan bisa mengundang makhluk halus. Begitu katanya. Pertanyaannya adalah, kalau memang bersiul benar-benar dapat mengundang makhluk halus, lalu bagaimana mekanismenya? Apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang bersiul? Suara keluar dari mulut. Gelombang suara bergerak melalui udara. Lalu, suara itu diterima oleh telinga makhluk yang berada dalam jangkauan pendengaran. Seperti itukah? Secara fisik, tidak ada sesuatu yang istimewa dari suara siulan, yang secara otomatis membuat makhluk gaib datang. Jadi, kalau orang membuat pernyataan, bersiul malam hari pasti mengundang makhluk halus, ya kita tidak memiliki dasar untuk itu. Tetapi tunggu dulu, bukan berarti kepercayaan itu muncul tanpa alasan sama sekali. Mungkin kita bisa membayangkan kehidupan masyarakat zaman dahulu. Ketika belum ada listrik seperti sekarang, malam otomatis jauh lebih gelap kan? Rumah-rumah juga lebih sepi, jalanan sangat sekali sedikit penerangan. Suara kecil dari kejauhan itu bisa terdengar jauh lebih jelas. Dalam keadaan seperti itu, seseorang bersiul pada malam hari bisa menimbulkan masalah praktis. Orang lain mungkin mengira ada seseorang di luar, bisa mengganggu tetangga, bisa menarik perhatian orang yang tidak diinginkan, dan yang lebih sederhana adalah bisa membuat anak-anak keluar rumah pada waktu yang sebenarnya tidak aman. Maka muncullah sebuah larangan yang mungkin dibuat seperti ini: jangan bersiul malam-malam. Tetapi bagaimana cara membuat anak-anak benar-benar takut dan patuh? Masyarakat tradisional sering menggunakan cerita yang mudah diingat. Nanti, itu bisa mengundang makhluk halus. Ya, tentu anak kecil akan lebih cepat berhenti bersiul kalau percaya ada sesuatu yang menakutkan yang akan datang. Jadi, mungkin saja larangan tersebut mempunyai fungsi sosial, meskipun alasan gaib yang melekat padanya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Sekarang mari coba bayangkan seorang anak bersiul pada malam hari. Kemudian tiba-tiba terdengar suara dari belakang rumah. Dia takut, padahal suara itu mungkin berasal dari kucing, atau atap yang sedang bergeser, bambu yang tertiup angin, atau mungkin burung malam, atau bahkan benda yang jatuh. Tetapi karena sebelumnya sudah diberitahu, bersiul itu bisa mengundang makhluk halus. Nah, otaknya langsung menghubungkan kedua peristiwa itu. Bersiul, maka suara muncul, ya berarti ada makhluk halus. Padahal hubungan tersebut belum terbukti. Inilah contoh bagaimana manusia mencari hubungan sebab akibat, bahkan ketika dua kejadian hanya terjadi berdekatan. Dan ini yang perlu kita waspadai. Kebetulan bukan otomatis menjadi sebab akibat. Seseorang bersiul, kemudian terjadi sesuatu yang aneh. Ya, itu adalah dua kejadian. Untuk mengatakan bahwa siulan menyebabkan kejadian tersebut, masih diperlukan alasan dan bukti yang lebih kuat. Kalau setiap kejadian yang muncul setelah siulan dianggap akibat siulan, ya, maka hampir apapun bisa dijadikan pertanda. Bersiul, lalu hujan. Berarti siulan memanggil hujan? Kan tidak. Bersiul, lalu kucing lewat. Ya, apakah berarti siulan memanggil kucing? Bersiul, lalu lampu tiba-tiba mati. Apakah itu berarti siulan mengundang sesuatu? Ya, iya, bisa tidak. Urutan waktu tidak otomatis membuktikan hubungan sebab akibat. Tetapi, apakah seseorang tidak boleh percaya? Inilah bagian yang harus kita bedakan. Kalau seseorang memilih tidak bersiul malam hari karena menghormati tradisi keluarganya, ya itu tidak menjadi masalah kan? Tradisi bisa memiliki nilai budaya. Yang perlu diperiksa adalah ketika tradisi tersebut dinaikkan menjadi klaim. Siapapun yang bersiul malam hari pasti mengundang makhluk halus.
Ya, berarti kalimat itu sudah bukan sekedar tradisi, melainkan adalah klaim tentang kenyataan. Dan bukankah setiap klaim tentang kenyataan itu boleh kita periksa? Seperti apa buktinya? Bagaimana mekanismenya? Apakah selalu terjadi? Apakah ada penjelasan lain yang lebih sederhana? Maka jangan terburu-buru berada di dua ekstrim. Tidak perlu mengatakan semua kepercayaan leluhur itu bodoh. Ya, tetapi juga tidak perlu mengatakan karena ini dipercaya sejak dulu berarti pasti benar. Keduanya sama-sama malas berpikir. Sikap yang lebih rasional adalah tradisinya boleh dipahami, tetapi klaim faktualnya tetap diuji. Kalau ternyata larangan bersiul malam hari dahulu berfungsi untuk menjaga ketenangan, keamanan, dan supaya anak-anak tidak berkeliaran, kita bisa memahami manfaatnya. Tetapi kalau alasan yang diberikan adalah makhluk halus pasti datang karena mendengar siulan, ya kita perlu meminta bukti sebelum menerimanya sebagai fakta. Jadi pertanyaan yang lebih menarik itu bukan sekedar apakah bersiul mengundang makhluk halus, tetapi mengapa manusia sejak dulu menggunakan cerita tertentu untuk mengatur perilaku. Karena bukankah di situ kita menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik. Sebuah larangan sederhana bisa bertahan selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Alasannya sih bisa berubah. Konteksnya juga bisa berubah, tetapi kalimatnya tetap diwariskan. Ketika generasi baru menerima larangan tersebut tanpa mengetahui asal-usulnya, mereka mungkin menganggapnya sebagai fakta. Padahal kan bisa saja yang diwariskan adalah aturan sosial yang kemudian diberi penjelasan mistis. Jadi, kalau malam ini kamu ingin bersiul, secara ilmiah itu tidak ada bukti bahwa suara siulan secara otomatis memanggil makhluk halus. Tetapi kalau rumah tetangga sudah tidur, ya jangan bersiul juga. Bukan karena takut makhluk halus, takutnya tetangga yang datang.